Keluarga Jiangku memelihara seekor anjing sepertimu. Setidaknya kamu tahu cara menjaga rumah. Dan kamu lebih buruk dari seekor anjing. Aku makan nasi lembut. Aku tidak berguna, kan? Kamu tahu? Bisakah keluarga Jiangmu memiliki status saat ini? Itu semua dariku. Kincang, selama 5 tahun terakhir, saya pikir Anda hanya ambisius. Tidak termotivasi. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Anda bahkan bisa mengucapkan kata-kata sebesar seperti itu. Alasan mengapa keluarga Jiang memiliki status saat ini. Itu semua karena kerja keras saya, Jiang Sueking. Apa hak kamu untuk mengatakan itu? Itu semua karena aku. Bisakah Anda mendapatkannya? Saya tidak memenuhi syarat. Zhou Niang, jika aku tidak secara pribadi mengubah situasi untuk keluarga Jiangmu menjadi penjaga kalian, apakah menurut kamu keluarga Jiang Sueking bisa berdiri sendirian? Bisakah Anda membawa keluarga Jiang, yang berada dalam bahaya, ke puncak seperti ini hari ini? Sangat misterius. Jika Anda benar-benar tahu cara mengatasi situasi, kenapa kamu masih bergantung pada keluarga Jiang untuk makan nasi lunak? Hahaha, begitulah katanya. Hei, kenapa kamu tidak menunjukkan keberuntungannya kepada kami? Jika Anda tidak terburu-buru, maka mungkin seseorang akan mempercayaimu. Hahaha. Lihat, ini yang kamu lakukan. Setelah hari ini, aku, Jiang Sueking, akan menjadi bahan tertawaan semua orang di Haicheng. Sekarang kamu puas? Tapi itu hanya 2 orang yang mengandalkan kebajikan leluhur mereka. Perampok yang mendapat cukup beruntung menjadi kaya. Dia. Nomor 1 Jiang Qi. Hidup kurang dari 3 menit. Hahaha. Dia melakukan banyak kejahatan. Telah terjerat dalam karma. Kebangkrutan sudah dekat. Cukup sudah. Anda masih berbicara omong kosong. Saudari Qin, Anda benar-benar mengecewakan saya. Hal yang tidak diketahui. Kamu pikir kamu siapa? Ini Tianwang Laozi atau Yama. Kamu tidak punya kemampuan untuk tetap bermain trik di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang di sini idiot seperti Anda? Anda mengatakan bahwa hidup Tuan Liu semakin dekat. Hidup kurang dari 3 menit. Ops, sudah 2 menit berlalu. Dan Tuan Liu masih hidup dan sehat. Apakah menurut Anda itu mungkin? Aduh, 50 detik lagi. Apakah saya akan mati? Apa yang harus kulakukan? Aku sangat takut. Aduh. Jantungku berdetak lebih cepat. Apakah saya benar-benar akan mati? Fakta ada di depan Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan? Tahukah Anda? Di mata semua orang, Anda sombong, badut yang membodohi dirinya sendiri. 10, 9, 8, 7. Dasar idiot, bicara omong kosong. Aku berdiri di sini untuk menunjukkan kepadamu bagaimana aku mati hari ini. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Lau Liu, berhentilah bercanda. Liu tua sudah mati. Benar-benar mati. Ah, apa yang dia katakan itu benar. Benar-benar tidak hidup selama 3 menit. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar? Mengapa Suan Mendao? Tidak mungkin. Apakah kamu masih berpikir aku berbohong padamu? Ramalan. Apakah ini ramalan yang nyata? Tampaknya benar bahwa dia berani melakukan sesuatu kepada keluarga Jiang. Baru saja dia mengatakan bahwa Tuan Li akan bangkrut. Mungkinkah itu benar? Tuan Qin, tidak. Tuan Qin. Leluhur Qin, aku mohon ampun, karena aku tidak mengenal Anda sebelumnya. Aku mohon padamu untuk memberikan petunjuk kepadaku. Aku tidak ingin bangkrut. Sumbangkan setengah dari harta milik Anda. Dengan ini keluarga Li Anda masih punya kesempatan. Saya berdonasi. Tuan Li, jangan tertipu olehnya. Saya sudah tahu triknya. Anda benar-benar berakting dengan baik. Pertunjukan yang bagus. Saya baru saja meminta seseorang menyelidikinya. Tuan Liu sendiri mengidap penyakit jantung. Dia pasti terlalu emosional. Nasib buruk memicu serangan jantung. Dan terjadi kematian mendadak. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda sebut sebagai penyihir Swanman. Bagaimana? Itu palsu. Tentu saja. Itu pasti. Kalau tidak, kamu berpikir bahwa orang yang rendah diri yang bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah, benar-benar dapat memutuskan hidup dan mati hanya dengan satu kata. Sebuah kata dapat melihat rahasia, bukan kebodohan. Aku bilang dia sekarat. Hidup kurang dari 3 menit. Ini adalah angka tetap.
Apakah itu penting kenapa dia mati? Cukup, tipuanmu telah diungkap oleh Xiao Xiao. Apalagi yang harus kamu perdebatkan? Tepat sekali. Belum lagi, tidak pernah ada kekuatan misterius sama sekali di dunia ini. Bahkan jika ada, Anda tidak bisa belajar sama sekali. Ah, itu hanya kebetulan. Aku bilang bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang begitu kuat? Bukankah itu tidak masuk akal? Dapat melihat kehidupan dan kematian. Lihat ini, orang ini berpura-pura mempermainkan pernikahannya sendiri. Dasar badut. Tersenyumlah dengan murah hati. Hei kamu bajingan, berani berbohong padaku dan menyuruhku berlutut di depan umum. Kau masih ingin berbohong padaku dan melihat aku kehilangan harta bendaku? Aku melihat sepertinya kamu tidak ingin hidup sampai akhir. Sekarang keluarga Li saya telah mengumumkan bahwa orang ini akan dilarang sepenuhnya di Haicheng. Meninggalkannya tanpa tujuan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Akhir kehidupan. Dosa Tuhan diampuni. Dosa yang dilakukan tidak dapat ditahan. Karena keluarga Li Anda tidak memiliki niat untuk bertobat. Hari ini saya akan menghukum Anda. Keluarga kaya Li di Haicheng dan tidak baik hati. Bencana. Jin Xuanmen. Hukum pidana Daitian. Hancurkan keberuntungan keluarga. Bersumpah untuk menjadi terkenal. Pergi. HMPH, berpura-pura. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa dengan beberapa gerakan jari acak di udara, orang akan percaya bahwa Anda dapat berkomunikasi dengan langit. Bagaimana dengan jimat yang kau gambar? Hei, mengapa aku tidak melihatnya? Mungkinkah karena kamu dangkal? Jadi aku tidak bisa melihatnya. Hei, semuanya di sini. Apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Hahaha. Xiao Xiao bercanda tentang ini. Tunggu triknya terbongkar. Aku akan menunggu semua orang melihat dan pikirkan. Itu benar, saya khawatir hanya keluarga Jiang Zhensun yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat melihatnya. Kau makhluk akan mati. Keluarga Li saya telah mengakar di Haicheng selama beberapa dekade. Aset lebih dari 10 miliar. Meskipun tidak layak dari raksasa papan atas. Tapi entah itu tentang koneksi atau kekuasaan. Tidak seperti kucing atau anjing yang bisa bangkrut dan jatuh hanya dengan mengucapkan sepatah kata. Berpura-pura menakutiku. Ketika aku menjadi Li Dafu, aku tidak pernah takut. Nasib keluarga Li Anda telah ditentukan. Hanya sekedar penghormatan saja. Jangan panik. Sejauh ini, bisakah Anda berhenti berpura-pura? Sekarang Anda telah dilarang oleh keluarga Li. Bencana sudah dekat, tahukah Anda? Apakah kamu harus menyinggung semua orang? Apakah kamu bersedia diserang oleh sekelompok orang? Banyak bicara. Kamu masih tidak percaya padaku. Saya bilang dialah yang dalam masalah hari ini. Kamu masih berbicara omong kosong. Tuan Li berdiri di sini. Bagaimana mungkin bangkrut? Kamu bicara liar 2 kali. Itu terungkap dan sofisme. Tahukah kamu? Ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Wow, sesuatu yang besar telah terjadi. Lihat itu. Grup Li disita oleh departemen terkait. Keluargaku bangkrut. Benar-benar bangkrut. Apakah dia melakukannya dengan benar lagi? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bangkrut. Ah. Bangkrut. Ah. Keluarga Li saya, sudah berakhir, benar-benar bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri, mungkinkah dia benar-benar mengetahui sihir misterius? Ramalan. Bu, kenapa ibu bingung? Itu pasti kebetulan. Tidak. Itu hanya kebetulan. Ini semua adalah konspirasi yang direncanakan sebelumnya. Xiao Xiao, apa maksudmu dengan itu? Semuanya. Tahukah Anda bagaimana Li Dafu ini menghasilkan banyak uang dan mengumpulkan aset puluhan miliar? Saya ingat Li Dafu lahir di dunia bawah sebelumnya. Dengan berani bertarung dan membunuh, dia menghancurkan jalan berdarah bagi keluarga Li. Ketika Anda mengatakan itu, saya ingat pernah mendengar tentang Li ini sebelumnya. Menjadi kaya karena mencuri bisnis. Memaksa pesaing mereka untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Bagus. Li Dafu tidak hanya dibebani gugatan hukum. Ada riwayat penggelapan pajak beberapa tahun terakhir. Jadi dia pasti ketahuan. Dilaporkan ke departemen terkait. Jadi langsung disita. Membuat Li ini bangkrut. Segala sesuatu pasti sudah dilaporkan olehnya. Kamu benar-benar tidak berubah. Keras kepala.
Takdir yang terus-menerus kamu katakan. Itu hanya alasan untuk menutupi perbuatan kotormu. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, maka kamu dapat menggunakan apa yang disebut harta karun pintu misterius untuk membantu orang mengubah nama dan nama keluarga mereka. Jadikan orang kaya dalam sekejap. Jika kamu bisa melakukannya. Aku, Zhao Donglai, bersedia memotong kakiku dan berlutut padamu. Aku bilang kamu tidak pantas mendapatkannya. Lancang, kau ini siapa? Beraninya kamu membenciku, kamu sangat berani. Sampah yang mengandalkan wanita untuk makan nasi lunak. Beraninya kau bicara sembarangan. Mungkinkah kamu ingin bertarung melawan seluruh kota laut sendirian? Melawanmu. Kau tidak cukup baik. Dasar mayat hidup. Kamu mempertaruhkan kematian. Jangan melibatkan keluarga Jiang kami. Bicaralah, kau hanya orang buangan. Berani berhayal di depan kami semua. Ini seperti mengguncang pohon. Bunuh diri. Itu benar. Keluarga Zhang tidak akan pernah melepaskan kesombongan dan ketidaktahuan seperti itu. Jiang Xiaoqiu, kau bersikeras menikahi bajingan ini. Kalau begitu jangan salahkan aku karena aku kejam. Aku akan memutus semua kerjasama dengan keluarga Jiangmu. Keluarga Chenku juga memutuskan kerjasama. Keluarga Sanku juga. Keluarga kerajaanku juga. Keluarga Zhaoku juga. Keluarga Xiaoku juga. Keluarga Wei juga memutuskan kerjasama. Semuanya, dengarkan aku. Kakak, kamu tidak perlu mengatakannya. Cara terbaik sekarang. Ceraikan saja sampah ini segera.